Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Raihan Fadila dengan NIM A1C221003 dari kelas R004 sebagai mahasiswa kampus mengajar. Sebelum mempelajari tentang geometri transformasi, kita sebagai mahasiswa perlu memiliki persepsi tentang pemetaan pada himpunan bilangan real. Terdapat dua pemetaan, yakni relasi dan fungsi. Relasi adalah memasangkan satu atau lebih anggota himpunan dengan satu atau lebih anggota himpunan yang lain. Sedangkan fungsi adalah memasangkan setiap anggota suatu himpunan tepat dengan satu anggota himpunan yang lain. Fungsi sering juga disebut dengan istilah pemetaan, padanan, ataupun mapping. Untuk lebih memahami perbedaan antara relasi dan fungsi, maka perhatikanlah contoh gambar berikut. Di sini ada gambar pertama. Gambar ini merupakan contoh fungsi karena setiap anggota pada himpunan A memiliki tepat satu anggota di himpunan B. Yang ini adalah contoh kedua. Lihat gambarnya, gambar di atas merupakan bukan fungsi karena ada anggota di himpunan A yang memiliki lebih dari satu pasangan anggota di himpunan B. Maka ada definisi pertama. Suatu fungsi f dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi yang memasangkan setiap elemen dari A secara tunggal dengan elemen pada B. Untuk mendefinisikan fungsi dapat kita gunakan notasi sebagai berikut. Notasi ini dibaca sebagai fungsi f pemetaan A ke dalam B. Fungsi f pemetaan A ke dalam B. Apabila f memetakan atau memadankan suatu elemen A, anggota A, ke suatu B, anggota B, maka dapat dikatakan bahwa B adalah peta atau bayangan atau image dari A oleh F, dan peta ini dinyatakan dengan notasi Fx, atau dapat ditulis dengan F A memetakan FA. Untuk setiap A disebut dengan prapeta atau objek atau benda dari FA. Himpunan A dinamakan daerah asal domain dari fungsi F, sedangkan himpunan B disebut dengan daerah kawan kodomain. Sedangkan himpunan dari semua peta di B dinamakan daerah hasil atau range dari fungsi F tersebut. Jadi, berdasarkan bagaimana cara elemen-elemen pada masing-masing himpunan A dan B yang direlasikan dalam suatu fungsi, maka terdapat 3 sifat fungsi yang dijelaskan sebagai berikut. 3 macam-macam sifat fungsi. Yang pertama adalah fungsi injektif. Fungsi F A memetakan B disebut fungsi 1,1 atau fungsi injektif. Jika dan hanya jika untuk sebarang A1, A2 anggota A dengan A1 tidak sama dengan A2, berlaku fungsi A1 tidak sama dengan fungsi A2. Dengan kata lain, bila A1 sama dengan A2, maka fungsi A1 sama dengan fungsi A2. Contohnya ada seperti di gambar di bawah ini. Yang kedua adalah fungsi surjektif atau onto. Fungsi F memetakan A ke B disebut fungsi kepada atau fungsi onto atau fungsi surjektif. Jika dan hanya jika untuk sebarang B anggota B terdapat paling tidak satu A anggota A, sehingga berlaku fungsi A sama dengan B. Dengan kata lain, suatu kodomain fungsi surjektif sama dengan kisarannya atau range. Yang ketiga adalah fungsi bijektif. Fungsi F memetakan A ke B disebut fungsi bijektif jika dan hanya jika untuk sembarang B anggota B terdapat tepat satu A anggota A sehingga fungsi A sama dengan B, dan tidak ada anggota A yang tidak terpetakan dalam B. Dengan kata lain, fungsi bijektif adalah fungsi injektif sekaligus surjektif. Jadi fungsi bijektif ini gabungannya ya. Berikut adalah contoh diagram Venn dari fungsi injektif dan bijektif. Pada gambar di bawah ini silakan diperhatikan. Baiklah, setelah mengetahui bagaimana fungsi dan macam-macam fungsi bekerja, kita lanjut mengenai tugas selanjutnya atau soal selanjutnya, yaitu transformasi sebagai fungsi. Pertama, masuk ke pengertian transformasi dulu. Pemetaan atau fungsi diartikan sebagai suatu aturan yang menghubungkan suatu bilangan real dengan bilangan real lainnya. Jadi, transformasi merupakan suatu bagian dari fungsi. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai fungsi menjadi hal yang penting. Pemetaan pada bangunan geometri disebut sebagai transformasi geometri. Jadi, transformasi adalah suatu fungsi pada bidang V adalah suatu padanan yang mengaitkan setiap anggota V dengan satu anggota V.
jika f adalah fungsi dari v ke v yang mengaitkan setiap x anggota v dengan y anggota v, maka ditulis y sama dengan fungsi x, di mana x merupakan prapeta dari y oleh f, y merupakan peta dari x oleh f. Daerah asal domain fungsi tersebut adalah v dan daerah nilainya range juga v. Fungsi yang demikian yang saya jelaskan tadi dinamakan fungsi f, dinamakan fungsi pada f. Jadi suatu transformasi bidang v, bidang Euclid adalah fungsi bijektif dengan daerah asal domain di v dan daerah hasil kodomain di v juga. Suatu fungsi yang bijektif adalah sebuah fungsi yang bersifat yang pertama surjektif onto dan yang kedua injektif satu-satu. Surjektif di sini artinya bahwa pada tiap titik B anggota V ada prapeta. Jadi kalau T suatu transformasi, maka ada A anggota V, sehingga B sama dengan TA. B dinamakan peta dari A oleh T dan A dinamakan prapeta dari B. Berikut adalah gambar diagram Venn fungsi surjektif. Jadi yang kedua, injektif. Artinya jika A1 tidak sama dengan A2 dan A1 sama dengan B1, TA2 sama dengan B2, maka B1 tidak sama dengan B2. Berikut adalah gambar diagram Venn fungsi injektif. Masuk ke contoh soal, contoh latihan. Diketahui fungsi T didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, transformasi A sama dengan A, P tidak sama dengan A, transformasi P sama dengan Q sehingga Q titik tengah garis AP. Yang ketiga, E tidak sama dengan A, transformasi E sama dengan F sehingga F titik tengah garis AE. Tentukan apakah fungsi F merupakan transformasi. Maka untuk menjawab soal yang tadi adalah untuk menentukan apakah fungsi T transformasi atau bukan, ditentukan terlebih dahulu syarat-syarat transformasi yaitu surjektif dan injektif. A tidak sama dengan P tidak sama dengan E merupakan bidang V. Transformasi A tidak sama dengan transformasi P tidak sama dengan transformasi E merupakan bidang V juga. Sehingga fungsi T surjektif. Apakah injektif? Domain A memetakan transformasi A tidak sama dengan transformasi P. Domain P memetakan transformasi P sama dengan Q dan transformasi A tidak sama dengan transformasi E. Domain E memetakan T transformasi E sama dengan F, transformasi A tidak sama dengan transformasi P tidak sama dengan transformasi E. Lalu lihatlah diagram Venn di bawah ini sehingga fungsi T merupakan injektif. Kesimpulannya T adalah transformasi. Jadi rangkuman atau kesimpulan akhirnya, transformasi geometri adalah proses mengubah setiap titik koordinat menjadi titik koordinat lain pada bidang tertentu. Transformasi tidak hanya terhadap titik tetapi bisa juga dilakukan pada kumpulan titik yang berbentuk bidang atau bangun tertentu. Pemetaan pada bangun geometri disebut sebagai transformasi geometri. Suatu fungsi pada bidang V adalah suatu padanan yang mengaitkan setiap anggota V dengan satu anggota V. Suatu transformasi bidang V, bidang Euclid adalah fungsi bijektif dengan daerah asal domain di V dan daerah hasil kodomain juga di V. Baiklah, begitu saja penjelasan terhadap soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.